Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 86 sesi Jumat sebagai praktikan laboratorium simulasi komputer program studi teknik industri UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dengan judul Analisis Simulasi Sistem Produksi Ayam Geprek di UMKM Ayam Geprek Bucoy dengan software AnyLogic dan Pensim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Syafia Afisa dengan NPM 23032010084. Perkenalkan, nama saya Naila Warda Azizah dengan NPM 23032010085. Oke, yang pertama, kita akan melakukan simulasi sistem diskrit menggunakan bantuan software AnyLogic. Sini kami akan menyimulasikan proses produksi di UMKM Bucoy. Yang pertama kita klik file, kita klik new dan new model. Untuk model name-nya kita ganti sesuai studi kasus kita, yaitu sini saya akan menuliskan tugas besar underscore kelompok 8. Kita klik finish, tunggu sebentar. Selanjutnya, di sini terdapat worksheet-nya untuk melakukan simulasinya. Yang pertama, kita menuju ke project. Di sini kita klik yang simulation main. Kita perlebar dahulu propertiesnya. Untuk model time-nya, di sini kita akan mengatur jam operasional dari UMKM Puncak. Untuk stop-nya, kita ganti menjadi stop at specific date. Untuk jam mulainya dimulai jam 8 dan tutupnya jam 4 sore. Arti kita tuliskan di sini jam 16.00. Sudah. Kemudian harinya juga kita samakan karena ini simulasinya untuk satu hari yang sama. Kalau sudah selesai, berarti kan dari jam 8 sampai jam 4 sore itu 8 jam. Berarti dilihat stop time-nya itu 28.800 detik. Berarti sudah benar. Kita klik palet, kita drag and drop untuk agen type-nya. Sini agen type eh, namanya kita ganti menjadi produk kita. Sini saya akan menuliskan ayam underscore geprek. Untuk di AnyLogic tidak bisa menggunakan spasi, maka menggunakan underscore. Dan next, kemudian untuk animation 3D-nya, kita cari yang sesuai dengan produk yang akan kita simulasikan. Sini saya akan menggunakan box close. Kita klik finish. Selanjutnya kita lihat di project. Kalau sudah ada agen type ayam geprek, berarti sudah eh, berhasil diinputkan. Kembali lagi ke palet, kita tambahkan lagi agen type untuk tempat simulasi operatornya. Dan nanti namanya menjadi operator. Kita next. Untuk animation 3D-nya, kita gunakan worker. Jadi kita sesuaikan saja dengan apa yang mau kita simulasikan. Kita klik finish. Kita lihat lagi di project. Jika sudah ada operator, berarti sudah berhasil diinputkan untuk agen type-nya. Kita close aja. Setelah itu kita kembali ke palet. Yang pertama kita cari schedule. Schedule di sini digunakan untuk mengatur jam istirahat dari operatornya. Yang pertama kita itu perbesar dulu, lalu ganti namanya menjadi istirahat. Untuk menambahkan waktunya, kita klik tanda panah di pojok kanan. Kita checklist aja semua harinya. Dan untuk jam istirahatnya dimulai pada pukul 12 siang sampai jam 1 siang. Berarti jam 12.00 sampai jam 13.00. Setelah itu, eh, kita cari search. Search di sini itu gunanya sebagai datangan bank.
Berarti kita ganti namanya menjadi bahan underscore baku. Kita atur untuk penamaannya juga. Selanjutnya kita drag and drop select output. Itu select output di sini bisa dihilangkan saja namanya dengan cara unchecklist di bagian show name, bagian pojok kanan. Kita hubungkan dengan source sebelumnya. Lalu kita tambahkan queue untuk menyalurkan bahan baku menuju ayam geprek dengan berbagai variannya. Di sini terdapat 3 varian, maka dari itu kita menggunakan 3 queue. Kita hapus saja penghubung yang tidak diperlukan dengan cara klik delete. Oke. Selanjutnya, kita akan ganti namanya menjadi geprek underscore ori, karena ada 3 varian original, keju, dan mayo, maka kita akan ganti menjadi geprek underscore keju. Dan untuk queue yang terakhir, kita akan ganti juga dengan eh, geprek underscore mayo. Kita sesuaikan namanya, atur lagi. Oke. Setelah itu kita akan menghubungkan select output ke bagian queue. Sini caranya double klik pada titik hijau, kemudian hubungkan dengan menekan klik 1 kali. Caranya masih sama, double klik. Untuk ingin belok juga klik 1 kali, kemudian klik 1 kali lagi. Lakukan hal yang sama juga, double klik, klik 1 kali, klik 1 kali, lalu klik 1 kali. Sini sudah terhubung dari select output menuju ke queue-nya. Selanjutnya kita akan cari time measure start. Di sini gunanya sebagai waktu mulai dari simulasinya. Kita ganti namanya menjadi waktu mulai. Kemudian kita atur. Oke. Setelah itu kita hubungkan antara queue dan time measure start atau waktu mulainya. Caranya sama dengan double klik, kemudian klik 1 kali untuk berbelok, klik 1 kali lagi, lalu klik 1 kali lagi. Caranya juga sama, double klik, klik 1 kali. Kemudian double klik, klik 1 kali, klik 1 kali, klik 1 kali. Semuanya sudah terhubung. Kemudian kita cari eh, service sebagai proses-proses dari produksinya. Sini di UMKM Ayam Geprek Bucoy ada 6 proses. Yang pertama ada proses persiapan bahan baku. Kita tulis di sini persiapan. Kita hubungkan dengan waktu mulainya. Caranya juga sama. Kemudian kita tambahkan lagi untuk proses yang kedua. Kita ganti namanya menjadi pencampuran. Kita atur lagi namanya. Kita hubungkan dengan queue yang sebelumnya. Setelah seperti ini, kita tambahkan lagi, masih pakai modeling library yang sama, yaitu service. Kita ganti namanya menjadi penepungan. Penepungan. Oke. Setelah itu kita atur jaraknya, agar tidak menumpuk. Lalu kita hubungkan lagi dengan double klik, kemudian klik 1 kali. Tambahkan lagi untuk servisnya. Kita ganti namanya dengan proses yang keempat, yaitu penggorengan. Oke.
Sini hubungkan juga dengan servis yang sebelumnya dengan double klik lalu klik satu kali. Karena batas dari lembar kerjanya sudah mentok, sudah terlihat, jadi kita perbesar saja dengan seret yang bagian kotak pojoknya. Tambahkan lagi servisnya, lalu kita ganti namanya menjadi eh, penggeprekan. Ini karena eh, tulisannya menumpuk, jadi kita geser lagi sedikit. Kemudian kita hubungkan dengan servis sebelumnya. Selanjutnya untuk proses terakhir kita tambahkan lagi servisnya. Hmm. Sini kita ganti namanya menjadi pengemasan. Karena sudah menumpuk dengan garis dari lembar kerjanya, jadi kita perbesar lagi. Dan kita hubungkan dengan QM, dengan servis yang sebelumnya. Oke, untuk prosesnya sudah semua. Yang kemudian kita tambahkan time measure end atau untuk menghitung waktu total dari keseluruhan simulasi. Sini kita ganti namanya menjadi waktu underscore total. Oke, kita atur lagi. Kemudian kita hubungkan dengan servis yang sebelumnya. Double klik lalu klik satu kali. Selanjutnya yang terakhir kita tambahkan sync namun sudah tidak cukup jadi kita geser lagi. Selanjutnya kita tambahkan sync, kita cari dulu sync. Kemudian kita drag and drop aja. Kita ganti namanya menjadi menuju underscore pelanggan. Kita atur namanya agar tidak menumpuk. Oke, kita geser lagi. Selanjutnya kita hubungkan dengan cara yang sama. Setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan membuat layout untuk model 3D-nya. Selanjutnya, kita akan menambahkan resource pool. Di sini resource pool sebagai operatornya, jadi kita ganti namanya menjadi operator 1 untuk memperkerjakan dari servisnya itu sendiri. Kemudian agar cepat kita copy aja lalu kita paste. Jadi namanya otomatis akan berubah menjadi operator 2. Kita eh, taruh di bawahnya pencampuran. Untuk operator 3 kita taruh di bawahnya penepi. Dan seterusnya. Untuk operator 4 juga di proses penggorengan. Kita paste lagi untuk operator 5 di proses penggeprekan. Dan yang terakhir untuk operator 6 kita taruh di proses pengemasan. Sudah seperti ini. Selanjutnya, kita akan melihat dahulu semuanya. Jika semuanya sudah jadi, kita perbesar lagi, lalu kita akan membuat layout untuk model 3D-nya dengan cara double klik di pad, kemudian klik satu kali di lembar kerjanya, lalu seret, kemudian double klik lagi. Sini itu untuk tempat antrian dari queue yang geprek ori, geprek keju maupun geprek mayo. Tambahkan untuk yang geprek keju dan tambahkan lagi untuk yang geprek mayo.
Sini kita akan mengganti namanya terlebih dahulu. Untuk yang pet pertama kita ganti namanya menjadi antri underscore geprek ori ya. Antri underscore geprek underscore ori. Selanjutnya untuk yang pet kedua kita ganti namanya menjadi antri underscore geprek underscore keju. Kemudian untuk yang terakhir kita ganti namanya menjadi antri underscore geprek underscore mayo. Jika sudah, kita tambahkan yang rectangular node, kita drag and drop aja. Kemudian kita sesuaikan ukurannya, kita tarik bawah dan kita sini kita ganti namanya untuk yang persiapan, proses persiapan. Jadi kita ganti namanya menjadi antri persiapan. Sini berarti nanti untuk model 3D-nya sebagai tempat dari proses persiapan. Kemudian kita tambahkan point node. Sini fungsinya untuk tempat stasiun dari setiap proses. Nah, untuk uh, menyesuaikan ukurannya tinggal diseret aja di kotak pojok kecil. Kita ganti namanya menjadi stasiun, kita sekat aja jadi ST underscore persiapan. Selanjutnya kita tambahkan rectangular node lagi. Kemudian kita kecilkan, kita atur ukurannya. Sini untuk fungsinya untuk tempat dari operatornya. Hanya kita ganti menjadi tempat underscore operator 1. Setelah sudah jadi seperti ini, untuk lebih cepat, kita akan select semuanya, lalu kita copy dan kita paste untuk 5 proses yang lainnya. Kita atur, kita paste lagi untuk proses penepungan. Selanjutnya untuk proses penggorengan. Selanjutnya untuk proses penggeprekan. Dan yang terakhir untuk proses pengemasan. Sudah selesai. Sini karena tadi mengcopy, jadi namanya kita ganti dahulu dengan proses yang kedua, yaitu proses pencampuran. Pencampur. Untuk yang uh, point note juga kita ganti dengan stasiun underscore pencampuran. Selanjutnya untuk yang rectangular tadi yang kecil ini, karena dia otomatis menjadi tempat underscore operator 2, jadi tidak usah diganti. Kita ganti yang kotak besar sama yang point note aja. Selanjutnya proses yang ketiga untuk proses penepungan. Untuk stasiunnya juga kita ganti menjadi penepungan. Oke. Setelah itu lanjutnya kita ganti menjadi antri underscore penggorengan. Untuk point note-nya juga stasiun underscore penggorengan. Selanjutnya proses yang kelima yaitu proses penggeprekan. Jadi kita ganti menjadi antri penggeprekan. Dan untuk point note-nya kita ganti menjadi stasiun penggeprekan. Untuk yang terakhir kita ganti menjadi antri pengemasan. Dan untuk point note-nya kita ganti juga menjadi stasiun pengemasan.
Selanjutnya, eh, setelah sudah seperti ini, kita akan menambahkan mesin pada setiap prosesnya. Sini kita cari yang 3D object, kemudian kita cari yang sesuai dengan apa yang kita simulasikan. Sini terdapat banyak 3D objeknya, tapi saya akan menggunakan yang manufacturing. Itu proses pertama, terserah mau pilih mesin yang apa aja, karena di sini hanya untuk melambangkan mesin yang ada di real system ini. Sini kita drop and drop aja di bagian point node-nya. Kita tambahkan pasti mesin untuk yang proses pencampuran. Kita tambahkan lagi yang filling mesin part untuk yang proses penepungan. Kita tambahkan head sealing mesin untuk proses penggorengan. Kita tambahkan lagi yang eh, drying chamber untuk proses penggeprekan. Dan yang terakhir kita tambahkan satu mesin lagi, yaitu mesin dynamic jet untuk proses pengemasan. Sini, setelah semuanya sudah terdapat mesinnya masing-masing, kemudian kita klik yang rectangular node, kita ganti atraktornya dari 10 menjadi 1. Sini number atraktor ini menunjukkan banyaknya pekerja. Sini kan kita pakai 1 berarti 1. Kita ganti posisinya di agar menghadap ke mesinnya. Kita klik yang 270 lalu kita enter. Oke. Lakukan hal yang sama untuk proses-proses selanjutnya. Klik yang atraktor, ganti menjadi 1, klik OK. Kemudian ubah orientationnya menjadi 270. Kita enter. Kemudian untuk proses yang ketiga, kita ganti juga 10 menjadi 1, klik OK. Orientationnya kita ganti ke 270. Oke. Itu yang proses keempat, atraktornya ganti menjadi 1, klik OK. Kemudian ganti orientationnya menjadi 270. Lakukan hal yang sama untuk proses kelima dan proses keenam. Pilih atraktor, ganti 10 menjadi 1, klik OK. Kemudian double klik pada itunya, ganti menjadi 270. Ganti atraktornya juga untuk yang terakhir menjadi 1, kemudian double klik, dan ganti menjadi 270. Klik OK. Sekarang untuk layout 3D objeknya sudah jadi. Jadinya seperti ini. Sudah ada bagian dari operator dan mesinnya masing-masing. Selanjutnya kita cari di eh, presentation. Kita drag and drop yang 3D window untuk menampilkan objek 3D dari simulasinya. Kita biarkan saja di situ. Kemudian kita akan mengatur dari kedatangan bahan baku. Atur isinya kita perbesar lagi. Nah, itu bahan bakunya. Yang pertama, kita akan atur eh, untuk arrival rate-nya. Kita ganti menjadi 30 per jam. Ini menandakan ada 30 bahan yang masuk untuk setiap jamnya. Oke, untuk
Kemudian advance-nya untuk agen type-nya kita ubah menjadi ayam geprek. Lalu kita lihat lagi ke agennya juga, new agennya harus ayam geprek. Jika sudah seperti ini, jangan lupa gantinya per hours juga. Untuk di select output, kita menggunakan probability. Di sini karena lebih banyak peminat di ayam geprek ori, maka menggunakan probability 50% untuk geprek ori, 25% untuk geprek keju, dan 25% lainnya untuk geprek mayo. Jadi hasilnya akan 100%. Untuk probability keempat dan kelima, karena tidak digunakan, akan kita tuliskan 0. Sini untuk agen type-nya jangan lupa ayam. Selanjutnya di queue untuk ayam geprek ori, kita akan checklist maksimum kapasitinya. Kemudian kita pilih agen location-nya itu di bagian antri geprek ori. Untuk agen type-nya masih sama, ayam geprek. Kemudian kita lakukan hal yang sama di queue ayam geprek keju. Kita checklist maksimum kapasitinya. Kita pilih agen location-nya di antri geprek keju. Kemudian agen type-nya sudah ayam geprek. Selanjutnya untuk queue ayam geprek mayo, kita checklist untuk agen maksimum kapasitinya. Kita pilih agen location-nya di antri geprek mayo dan agen type-nya sudah ayam geprek. Selanjutnya untuk time measure start atau waktu mulai, kita hanya memastikan agen type-nya sudah ayam geprek. Jadi kita memastikan aja. Selanjutnya di service bagian proses satu yaitu proses persiapan. Untuk uh, research set-nya, kita akan tambahkan uh, operatornya. Yang pertama ada operator satu. Sini kemudian di maksimum queue-nya kita checklist dan untuk delay time-nya karena di AnyLogic tidak ada software yang langsung membantu dalam penginputan waktunya. Jadi kita menggunakan bantuan software lain yaitu software EasyFit. Sini delay time-nya nanti kita akan hapus aja dan kita akan siapkan datanya di Excel terlebih dahulu seperti ini untuk data dari masing-masing prosesnya yaitu ada persiapan, pencampuran, penebungan, penggorengan, penggebrekan, dan pengemasan. Sini nanti kita akan blok aja semuanya. Setelah itu kita copy dan kita salin di isi feed. Nah, tampilan awalnya seperti ini, langsung kita paste aja. Caranya, untuk tadi kan proses pertama, berarti yang kolom A, kita blok semuanya, lalu kita klik Analyze, kita klik Fit Distribution. Untuk data domainnya, kita pastikan yang discrete, kita klik OK. Nah, sudah muncul, sini kita klik yang Goodness of Fit, untuk ranknya kita urutkan di ini. Yang pertama menunjukkan yang binomial dengan P sebesar 0,50690 dan N sebesar 40. Nah, cara penginputannya kita hapus semua, kita delete. Kemudian pilih yang choose probability distribution. Kita cari yang binomial. Kita masukkan P-nya berapa tadi? 50690. Kita masukkan 50690. Untuk N-nya sendiri kita cek lagi, yaitu sebesar 40. Oke. Kita klik OK. Kemudian setelah seperti itu berarti sudah. Jadi kita tambahkan agen location-nya untuk yang Q. Kita pilih di uh, antri persiapan. Selanjutnya untuk agen location delay-nya, kita pilih stasiun persiapan. Untuk agen type-nya kita biarkan ayam geprek. Selanjutnya kita akan beralih ke operator satu.
Sini kita akan ganti resource type-nya menjadi static karena di sini akan disetting untuk satu operator hanya mengerjakan satu proses saja. Sini kita ganti new resource-nya, ganti menjadi operator. Kemudian tambahkan home location-nya dengan cara mengklik tanda tambah. Kemudian cari tempat operator satu. Unit type-nya sudah operator, ini sudah sesuai. Untuk maintenance-nya jangan lupa ganti yang spesifik by kita ganti menjadi researchable properties dan mengchecklist break-nya, kemudian mengisi break schedule dengan schedule yang telah dibuat tadi. Kemudian untuk proses selanjutnya, proses pencampuran, lakukan hal yang sama. Kita tambahkan dulu resource set-nya, tambahkan di operator 2, kemudian checklist maksimum queue-nya. Nah, untuk delay time-nya, kita kan sudah tadi menginputkan di sini, dan ini hasil untuk semua data-datanya dari keenam proses. Ini data dari proses kedua. Dapatkan rank tertinggi di binomial. Kita hapus dulu di delay time-nya ini. Kita delete semuanya, terus kita pilih yang binomial. Kita lihat lagi P-nya berapa yang didapatkan. Itu sebesar 89490. 89490. Kemudian N-nya sebesar 87. Kita klik OK. Kemudian kita akan mengatur agen location queue-nya. Kita cari yang antri pencampuran. Ya. Kemudian untuk agen location delay-nya kita tambahkan stasiun pencampuran. Agen type-nya kita biarkan menjadi ayam geprek. Kemudian kita akan beralih ke operator 2. Sini jangan lupa ganti resource-nya menjadi static. Untuk new resource-nya kita ganti dari agen menjadi operator ya. Nah, tambahkan home location-nya di tempat operator 2. Untuk spesifik by-nya kita ganti ke resource full properties. Kita checklist yang break. Dan break schedule-nya kita tambahkan yang jadwal istirahat yang telah dibuat tadi. Untuk advance-nya, kalau masih agen, berarti kita ganti ke operator. Dan yang new research unit atasnya belum diganti, kita ganti dulu menjadi operator. Oke. Sudah seperti ini, kita akan lanjut ke proses ketiga, yaitu proses penepungan. Nah, sini masih lakukan hal yang sama, kita tambahkan research set-nya, yaitu operator 3, kita checklist maksimum queue-nya. Untuk delay time-nya kita lihat lagi di isi feed hasilnya untuk yang data ketiga, yaitu dengan rank tertingginya masih di binomial dengan P 0,81329 dengan N-nya 81. Kita hapus dulu semuanya, delay time-nya tambahkan, kita pilih yang binomial, kemudian kita ganti 81329. Untuk N-nya kita ganti menjadi 81. Oke, sudah benar. Kita klik OK. Kemudian agen location queue-nya kita tambahkan antri penepungan. Nah, untuk agen location delay-nya kita tambahkan stasiun penepungan. Untuk agen type-nya kita biarkan ayam geprek. Kita beralih ke operator 3. Dan resource type-nya kita cari yang static. Kemudian new research unit-nya kita ganti ke operator. Home location-nya kita tambahkan tempat operator 3. Kita ganti research menjadi research pool, kita cek list break.
dan tambahkan schedule istirahat. Oke, unit type-nya sudah operator, berarti sudah benar. Kita pindah ke servis penggorengan. Tambahkan juga resource set-nya dengan operator 4 dan checklist maksimum queue capacity-nya. Sini kita kembali lagi ke isi sheet. Hasil untuk yang data keempat yaitu sebesar P-nya 0,90498 dan N-nya 93. Jadi kita eh, hapus dulu dari delay time-nya. Iya. Delay time-nya kita hapus dulu semuanya dan tambahkan melalui ini probability. Dari yang binomial tambahkan 0,9, kita lihat lagi 90498. 98 dan N-nya sebanyak 93. Kita klik OK, kemudian agen location queue-nya kita cari yang antri penggeprekan. Eh, ya, antri. Oh, antri penggorengan, maaf. Kemudian untuk agen location delay-nya di stasiun penggorengan. Untuk operatornya, operator 4-nya kita ganti ke static. Kemudian new resource-nya kita ganti ke operator. Selanjutnya, kita tambahkan home location-nya di tempat operator 4. Sini kita tambahkan research pool-nya, kemudian break-nya kita centang, dan break schedule-nya kita klik yang istirahat. Nah, unit type-nya juga operator. Di sini pengeprekannya eh, lakukan hal yang sama juga. Kita tambahkan resource set-nya, jadi operator 5, dan checklist maksimum queue capacity-nya. Di sini kita akan lihat di sheet. Nah, di sini kita lihat untuk rank-nya masih binomial, jadi kita tambahkan ganti dengan binomial. Kita hapus dulu. Nah, kita tambahkan untuk binomial, kita ganti P-nya jadi 68, kita lihat lagi di isi sheet, 784. Kita ganti N-nya jadi 43. Kita klik OK. Selanjutnya, kita akan tambahkan agen location untuk queue-nya di antri penggeprekan dan agen location untuk delay-nya di stasiun penggeprekan. Kita tambahkan agen type-nya yaitu ayam geprek. Dan untuk maintenance-nya, dan untuk resource type-nya kita ganti ke static. Kita ganti ke operator. Untuk home location, kita ganti menjadi time tempat operator 5. Kemudian kita ganti specific break-nya, kita ganti ke resource pool, kita checklist yang break, dan kita tambahkan break schedule-nya yang diistirahat. Kemudian kita ganti ke proses pengemasan. Resource set-nya kita tambahkan menjadi operator 6. Kemudian kita checklist untuk maksimum full capacity-nya. Sini kita lihat di isi sheet. Untuk rank nomor satunya di Poison, berarti untuk choose probability-nya nanti kita cari yang Poison. Kita hapus dulu semuanya, lalu kita cari yang Poison. Untuk lambdanya tadi didapatkan sebesar 15,60.000. Kita klik OK, lalu eh, di agen location queue-nya kita tambahkan antri pengemasan. Nah, lalu tambahkan juga untuk agen location delay-nya di stasiun pengemasan. Agen type-nya biarkan menjadi ayam geprek.
Dan untuk operator enamnya kita ganti research type-nya menjadi static, new research unit-nya kita ganti ke operator, dan untuk home location-nya, home location-nya kita ganti ke tempat operator 6. Specific byte-nya kita ganti ke research pool properties, dan untuk break-nya kita ganti ke istirahat. Sudah operator, untuk agen type-nya, nah, untuk service dan research pool-nya sudah selesai. Kemudian kita ke time measure end. Sini kita lihat di bagian properties. Untuk time measure start-nya itu kita tambahkan di waktu mulai yang sudah dibuat tadi. Dan untuk dataset capacity-nya kita ganti jadi 999. 9. Dan untuk sync-nya kita biarkan saja dan kita hanya mengecek agen type-nya sudah di ayam geprek. Setelah itu, setelah jadi seperti ini, kita cari eh, analisis dan kita tambahkan histogram. Kita drag and drop bagian sini. Nah, kemudian kita perbesar dulu propertiesnya. Kita ganti namanya menjadi waktu underscore total underscore dalam underscore system. Hmm. Untuk judulnya, kita ganti menjadi waktu di judul boleh pakai spasi, jadi langsung aja waktu total dalam sistem. Untuk di bagian histogram, kita akan mengetikkan rumus yaitu dengan waktu underscore total, titik, distribution. Nah, untuk waktu totalnya sendiri harus disamakan dengan yang time measure n tadi. Untuk huruf besar, huruf kecilnya juga harus sama, dan tulisannya juga harus sama. Kemudian untuk PDF colornya bisa dirubah sesuai kebutuhan. Sini saya merubah menjadi pink karena saya mak pink. Jika sudah seperti ini, oke kita perkecil dulu. Kita lihat, kita lihat semua modelnya sudah selesai dan siap untuk di running. Caranya kita klik yang segitiga pojok, lalu kita klik yang tugas besar. Ini namanya tugas besar. Nah, ini langsung berjalan. Ini langsung berjalan. Nah, untuk jamnya di sini eh, sudah mulai dari jam 8 pagi. Nah, ini kita percepat saja speednya. Nah, kita lihat. Nah, ini masih berjalan. Nah, untuk melihat 3D-nya, kita klik yang di Windows 3D. Nah, di sini kita dapat melihat ada yang antri, ada yang masih dikerjakan juga. Kita kembali lagi. Nah, di sini jam 12 kan terjadi penumpukan di bagian persiapan bahan baku karena waktunya istirahat. Nah, jam 1 akan diproses kembali dan eh, dilakukan seperti yang seharusnya. Itu masih berjalan. Kita tunggu sampai jam 4. Gitu. Karena selesai simulasinya jam 4. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita akan melihat apakah terjadi error. Kita dapat kembali ke AnyLogic dan klik yang di problem. Nah, sini tidak terdapat deskripsinya. Ja- eh, Jadi, simulasi ini berhasil dan
Tidak ada yang error. Kalau ada nanti ada di deskripsi dan lokasinya ada di mana. Oke, selanjutnya kita selesaikan dahulu. Nah, sini kita akan dapat melihat outputnya. Hmm, Di bahan baku itu ada 228 ayam geprek yang masuk dan diproses melalui select output. Nah, tadi kan eh, 50% untuk ayam geprek ori, 25% untuk ayam geprek keju, dan 25% untuk ayam geprek mayo. Nah, sini masuk 116 ayam di ayam geprek ori, 60 di ayam geprek keju, dan 52 di ayam geprek mayo. Dan keluarnya juga sama, totalnya waktu mulainya di sini itu menunjukkan banyaknya produknya, yang 228. Kemudian diproses di persiapan, diproses di stasiun pencampuran, di penepungan, di penggorengan, di penggeprekan, dan di pengemasan juga. Nah, sini eh, terdapat dapat dilihat tingkat utilitas dari setiap prosesnya. Sini terdapat yang 18%, dapat yang 69%, dan yang 58%. Situ yang di angka di atasnya servis itu berarti ada yang nol masih eh, nol masih menunggu dan satu nol tidak ada yang menunggu dan satu masih diproses. Sudah, ini kita kecilkan lagi. Dan untuk waktu total sistemnya yang didapatkan yaitu sebesar 1139,07. Nah, itu kita dapat salin dari histogramnya dan kita taruh di Excel. Kita paste. Sini dapat juga dilihat di bagian waktu totalnya. Nah, kita klik aja waktu totalnya, lalu kita perbesar. Nah, itu juga kita salin dan kita taruh di Excel. Kemudian kita lihat min tadi sama kayak yang disimulasi yaitu sebesar 1139,07. Nah, yang akan dilihat di sini yaitu ada form, ada ada PDF dan ada CDF. Yang CDF tidak dianalisis jadi kita hapus aja. Oke. Untuk memudahkan kita salin yang PDF hits ini kita salin di sebelahnya PDF yang dari histogram. Oke, kita paste dulu. Nah, selanjutnya kita akan ubah ini agar tidak ada desimalnya. Nah, untuk yang PDF kita ubah ke bentuk persen. Nah, selanjutnya di sini untuk cara kita rapikan dulu. Nah, di sini cara bacanya yaitu dilihat dari yang from. From itu berarti dari detik ke 259 ke detik 643 itu ada 58,7% barang yang diproduksi, yaitu sebanyak 132 barang. Itu yang bawah juga sama, mulainya di 640 detik ke 643 menuju ke 1027 dan ada 6,7% barang yang diproduksi yaitu sebesar 15. Nah, ini kita coba jumlahkan semuanya. Hasilnya akan sama di yang keluar, barang keluar yaitu di waktu totalnya ini. Nah, itu. Outnya ada 225. Ini ada 228 karena tiganya masih di proses persiapan, pencampuran, dan penepungan. Oke,
Selanjutnya, ini bisa disimpan, bisa di-save, dan untuk isi fitnya juga bisa di-save. Sekian dari simulasi sistem diskrit yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya yang menjelaskan simulasi sistem dinamis menggunakan software Vensim. Buka aplikasi Vensim, kemudian klik file, dan kemudian pilih new model. Untuk inisial time-nya yaitu sebesar 2021 pada tahun 2021. Untuk final time-nya sendiri yaitu pada tahun 2030. Untuk time step-nya tetap satu. Kemudian untuk units for time-nya diganti menjadi year. Kemudian klik OK. Kemudian pilih variabel. Kemudian ketik yaitu ketersediaan stok ayam geprek. Di mana ketersediaan stok ayam geprek dipengaruhi oleh ayam geprek hasil produksi. Dipengaruhi oleh permintaan pelanggan, dan dipengaruhi juga oleh ayam geprek tidak layak di gudang. Permintaan dipengaruhi oleh jumlah dari permintaan, kemudian jumlah permintaan juga dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Peningkatan permintaan dipengaruhi oleh persentase dari peningkatan permintaan dan penurunan permintaan dipengaruhi oleh persentase penurunan permintaan. Pada ayam geprek tidak layak di gudang dipengaruhi oleh persentase ayam geprek tidak layak. Permintaan pelanggan juga dipengaruhi oleh rasio permintaan tahunan dan ayam geprek hasil produksi dipengaruhi oleh jumlah produksi maksimal dan persentase keberhasilan produksi. Kemudian dirapikan agar sesuai.
Kemudian untuk menghubungkannya menggunakan arrow, yaitu untuk menghubungkan dari sumber ke tujuan. Dari ayam geprek hasil produksi ke ketersediaan ayam geprek, disesuaikan juga ini lengkungannya pada permintaan pelanggan ke ketersediaan stok ayam geprek. Dari jumlah produksi maksimal ke ayam geprek hasil produksi. Hubungan dari persentase keberhasilan produksi ke ayam geprek hasil produksi. Kemudian dari ketersediaan stok ayam geprek ke ayam geprek tidak layak di gudang. Kemudian dari ayam geprek tidak layak di gudang, kembali ke ketersediaan stok ayam geprek. Nah, rasio permintaan tahunan juga berhubungan dengan permintaan pelanggan. Pada jumlah permintaan juga mempengaruhi dengan permintaan pelanggan. Pada jumlah permintaan mempengaruhi peningkatan permintaan. Begitupun juga sebaliknya, peningkatan permintaan juga mempengaruhi jumlah permintaan. Jumlah permintaan mempengaruhi penurunan permintaan. Begitu juga sebaliknya, penurunan permintaan mempengaruhi jumlah permintaan. Kemudian persentase penurunan permintaan mempengaruhi penurunan permintaan, dan persentase peningkatan permintaan mempengaruhi peningkatan permintaan. Yang terakhir yaitu persentase ayam geprek tidak layak mempengaruhi ayam geprek tidak layak di gudang. Setelah itu, klik tanda panah dengan kursor kanan untuk jumlah produksi maksimal, yaitu mempengaruhi ayam geprek hasil produksi, yaitu positif dengan polarity positif. Karena jika hubungan dari sumber ke tujuan itu nilainya sebanding, maka polaritinya positif. Pada persentase keberhasilan produksi ke ayam geprek hasil produksi yaitu positif, karena sebanding, yaitu jika persentase keberhasilan produksi naik, maka ayam geprek hasil produksinya juga ikutan naik. Kemudian untuk ayam geprek hasil produksi ke ketersediaan stok ayam geprek yaitu berpolaritinya bernilai positif, yaitu sebanding. Kemudian pada permintaan pelanggan ke ketersediaan stok ayam geprek yaitu bernilai negatif. Karena jika permintaan pelanggannya naik, maka ketersediaan stok ayam gepreknya itu nanti berkurang. Jadinya ini tidak sebanding. Maka polaritinya bernilai negatif. Untuk ayam geprek tidak layak di gudang, ke ketersediaan stok ayam geprek yaitu bernilai negatif karena tidak sebanding.
Untuk ketersediaan stok ayam geprek ke ayam geprek tidak layak di gudang bernilai positif. Karena sebanding jika ketersediaan stok ayam gepreknya naik, maka ayam geprek tidak layak di gudangnya itu juga ikut naik. Untuk presentasi ayam geprek tidak layak ke ayam geprek tidak layak di gudang yaitu bernilai positif karena sebanding. Untuk rasio permintaan tahunan ke permintaan pelanggan yaitu bernilai positif. Karena sebanding jika rasio permintaan tahunan naik, maka permintaan pelanggannya itu juga ikut naik. Untuk hubungan jumlah permintaan ke permintaan pelanggan bernilai positif karena sebanding. Kemudian untuk jumlah permintaan ke peningkatan permintaan yaitu bernilai positif. Karena jika jumlah permintaan naik, maka peningkatan permintaannya juga ikut naik. Untuk jumlah permintaan ke penurunan permintaan bernilai positif karena sebanding. Untuk peningkatan permintaan ke jumlah permintaan bernilai positif karena sebanding. Namun untuk penurunan permintaan ke jumlah permintaan bernilai negatif karena tidak sebanding. Untuk presentasi peningkatan permintaan ke peningkatan permintaan yaitu bernilai positif dan untuk persentase penurunan permintaan ke penurunan permintaan bernilai positif. Ini merupakan hasil dari runningan yang tadi, kemudian kita bisa set RLA, kemudian klik kanan untuk mengganti warna dari row-nya sendiri. Yaitu berwarna sesuai map, yaitu warna pink, kemudian klik OK. Kemudian kita cocokkan dengan cost tree, apakah eh, datanya sudah sesuai dengan hasil yang telah kita ketik tadi, dan hasilnya sesuai. Sekian run, kemudian setelah kasus tree kita simpan ke save as pada dokumen. Sekian penjelasan software dari kelompok kami. Apabila terdapat salah dan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.